أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini Allah kembali berikan taufik kepada kita. Allah kembali berikan pertolongan kepada kita semua, khususnya pertolongan kita kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan paling besarnya kesempatan kita di dalam menjalani perjalanan kita untuk meraih as-su'ada, untuk meraih ahli sa'adah, di mana ini adalah merupakan permintaan yang terus-menerus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terus-menerus diminta oleh saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mendapatkan khairayid dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana doa-doa yang terus-menerus dipanjatkan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya itu adalah kembali kepada terjaganya perjalanan kita untuk mendapatkan tanfa'ul mu'minin, mendapatkan yang dibutuhkan, yang terus-menerus memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman, agar nikmat kebahagiaannya terus terjaga, agar nikmat kebahagiaannya sebagai orang beriman terus-menerus meraih tambahnya nikmat yang Allah berikan.
dengan peringatan yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itulah yang terus-menerus memberikan manfaat pada orang yang beriman. Manfaat yang dimaksudkan tidak ada lain adalah agar iman kita mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu imannya orang-orang yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Imannya orang yang apabila nama Allah Azza wa Jalla disebut, yataharraka qalbuhum. Hatinya melahirkan gerakan. Sebagai bukti adanya ma'rifat, adanya tasdik, adanya i'tiqad tentang Allahu Rabbul Alamin, ilahul haq, yang kemudian melahirkan kehidupan hati yang selalu yataharraka, selalu punya gerakan hati, selalu lahir amalan-amalan hati yang terus-menerus asyaddu hubban lillah, yang terus-menerus menambahkan sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus-menerus menambahkan khafa maqama rabbih, yang terus-menerus menambahkan takut kepada kedudukannya Allah, yang terus-menerus mendapatkan yarju liqa'a rabbih, terus-menerus mendapatkan cita-citanya yang besar adalah berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hati yang sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla wajilat akan melahirkan zadathum imana. Hati yang senantiasa yataharraka dengan penuhnya makrifat kepada Allah dan dengan penuhnya punya amal-amal hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesibukan hati itu akan selalu yadribu sahibahu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, selalu menuntut pergerakan pemilik hati itu untuk hari-harinya adalah hari-hari zadathum imana. Ayyuhal ikhwah, dan sebagaimana tadi malam kita telah mengambil mudzakarah nikmat yang besar apa yang dinasihatkan di dalam mudzakarah kita, di dalam peringatan kita yang terkait dengan bagaimana kita, yang terkait dengan apa yang harus kita miliki, dan yang terkait dengan acuan, kaidah yang harus menjadi barometer bagi kita. Ini semuanya tidak ada lain adalah agar kita bisa kembali, agar kita bisa ibda bi anfusina, agar kita bisa memulai dengan diri-diri kita semua, agar kita bisa meraih apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, walau waffal abdu, kalau sekiranya seorang hamba bisa menepati, memperbaiki, memulai yang ada pada dirinya, maka ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan semuanya itu adalah harus kita mau kembali.
kembali untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita, yang sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dibaca oleh imam kita pada waktu salat subuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa sanajzis syakirin. Allah akan membalas ketetapannya, kaidah yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sifat rahmat pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan untuk menetapkan balasan-balasan amal ini dengan luasnya rahmat Allah, dengan sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang akhirnya gagal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, apa yang tadi Allah Azza wa Jalla telah peringatkan untuk kita bisa mendapatkan wasanajzis syakirin, untuk kita selalu bisa meraih wasayajzillahu syakirin, semuanya itu adalah dengan kembalinya kita kepada usul yang tetap di dalam nikmat hidayah. Kembalinya kita untuk tidak merubah perjalanan nikmat hidayah. Kembalinya kita untuk memproses diri kepada nikmat hidayah, karena Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan sebagaimana ayat yang tadi disampaikan, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hada bayanun linnasi wa huda wa mau'idhatun lil muttaqin. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sunnah la tutadabbal. Sunnah yang tidak pernah berubah. Sunnah yang Allah Azza wa Jalla telah ingatkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah yang Allah Azza wa Jalla telah peringatkan, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan pernah berubah. Allah ingatkan, qad khalat min qablikum sunan. Sudah berlalu, sungguh telah berlalu sebelum kita semua, sebelum kalian semua, sunnah-sunnah yang tetap antara as-su'ada dan antara al-asqiya. Perjalanan yang tidak pernah berubah, yang ditempuh, yang diraih oleh golongan orang yang berbahagia. Perjalanan yang tidak pernah berubah, yang ditempuh, yang diraih oleh orang-orang yang sengsara. Yang Allah ingatkan, sunan sudah berlalu dan terus-menerus berjalan. Sunnah-sunnah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingatkan, fasiru fil ardi fanduru, agar kita menjadi orang-orang yang punya perjalanan yang dimaksudkan siru fil ardi, sebagaimana yang dinasihatkan oleh beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullah, siru biqulubikum. Orang-orang yang mereka berjalan dengan hati-hatinya, dengan makna yang dia selalu raih, dengan faidah yang dia selalu ambil, khususnya terkait dengan perjalanan yang kembalinya kepada dua perjalanan, as-su'ada wal asqiya. Dan Allah ingatkan, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan, sunnah yang tidak pernah berubah. Setiap kali ada kehinaan, kerendahan, selalu bermuara akibatul mukadzibin. Semuanya itu adalah
memperingatkan kepada kita kesudahannya orang-orang yang mendustakan. Hada bayanun linnas wa hudan. Allah ingatkan ini adalah penjelasan bagi manusia. Ini adalah hudan, petunjuk. Wa mau'idhatun, dan ini adalah nasihat. Yang tentunya kembali kepada apa yang Allah Azza wa Jalla ingatkan, fahal min muddakir. Maka apakah ada orang yang mengambil peringatan? Apakah ada orang yang mereka mau mengambil penjelasan Allah? Apakah ada mereka orang yang mau mengambil petunjuk dan hidayahnya Allah Azza wa Jalla? Dan tadi telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Hidup ini sama saja. Kalau kita tidak ingin menjalani perjalanannya orang-orang suada, pasti terjatuh kepada perjalanannya orang-orang askia. Dan apa yang dialami manusia sama. Ini dunia. Fitnah dialami orang suada dan juga dialami orang askia. Kehinaan, ujian dialami oleh orang-orang suada dan juga dialami orang-orang askia. Allah ingatkan, al-ayyam tatadawwal. Hari-hari kehidupan kita adalah hari-hari yang terus berjalan. Hari-hari yang terus berputar sesuai dengan sunnah Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah, dari sini kita kembali semakin menjadi besar kepentingan kita untuk terus-menerus melihat masirotana, perjalanan kita. Untuk terus-menerus melihat bagaimana kita menjalani. Dan ini secara umum kita telah diberikan muhasabah. Apa yang dinasihatkan oleh ulama kita sebagaimana di dalam faidah mudzakarah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, aina nahnu min akhlaqis salaf. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah peringatan yang besar yang kembalinya apa yang tadi diingatkan oleh Allah. Kalau dulu para salaf telah menjadi orang suada fid dunya wal akhirah, nikmat ini tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak pernah diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyiapkan penjagaan nikmat itu dari sisi kaidah-kaidah, nikmat itu dijaga oleh Allah. Dan dari sisi kita terus-menerus diberi kesempatan untuk bertemu dengan kaidah-kaidah tersebut. Dari sisi Allah Azza wa Jalla menjaga ad-dzikr. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra. Dan dari sisi Allah terus-menerus memberikan kepada kita fasilitas as-sam'a wal basara wal fuada. Kita masih terus-menerus diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Ayat pun terus-menerus datang kepada kita, syar'iyatan wa kauniyatan. Tidak pernah berhenti pemberi peringatan didatangkan oleh Allah, dan tidak pernah berhenti ayat-ayat muayyanah, ayat-ayat kauniyah terus-menerus berada di sekitar kita. Wa ka'ayyim min ayatin yamurruna 'alaiha. Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang mereka manusia hari-harinya terus lewat, bertemu dengan ayat-ayat dari berupa perbuatan Allah, dari berupa qada, dari berupa qadar, yang semuanya itu adalah mengirimkan makna-makna tentang sifat Allah Azza wa Jalla, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang keadilannya Allah, tentang kasih sayangnya Allah, tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila tahwila. Dan terus menerus agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang agama ini pun dijaga oleh Allah. Bahkan penjagaan Allah Azza wa Jalla tidak jauh beda ketika Allah Azza wa Jalla dulu menjaga Nabi Musa alaihissalam. Allah jaga dengan kebesaran Allah. Nabi Musa dijaga oleh Allah, diberikan kepada musuh yang membunuh Nabi Musa. Hari ini kita juga masih ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kebesaran Allah menjaga agamanya. Kitab ulama pun terkadang kita sebagai seorang muslim tidak punya kepentingan. Kita sebagai seorang muslim pun tidak tahu bagaimana menjaga. Ada orang kafir, orang yang tidak beriman, yang padahal ada kepentingan untuk merusak agama Allah. Dia jaga kitab ulama di perpustakaan mereka. Ini semua hujjah yang tidak pernah habis. Yang tentu kembalinya adalah kepada kita sendiri. Ayo al-ikhwah, maka di bagian muqaddimah ini beliau memberikan kaidah bagaimana kita mengambil peringatan dengan usul peringatan yang begitu besar ini. Aina nahnu min akhlaqis salaf, dari dua sisi. Sisi yang tidak ada keraguan, sisi yang tidak bisa dibantah, baik secara syar'i, secara dalil, atau secara akli, secara akal, atau secara suuri, secara rasa yang hari-hari manusia merasakan, kita merasakan, baik secara waqi'i, kenyataan-kenyataan yang terjadi. Ada dua sisi yang diperingatkan, yang dinasihatkan oleh beliau, yang kita ketika tidak bisa mengambil mudzakarah dengan dua sisi ini, wal iyadu billah, kita akan bisa menjadi orang-orang wa nuqallibu afidatahum kama lam tu'minu awwala marrah wa na'udzubillah min dzalik. Kita akan bisa terkena musibah yang paling besar. Bukan istri kita lari, bukan kita nggak bisa makan lagi, bukan harta kita habis, tapi musibah yang paling besar kata Allah, wa nuqallibu afidatahum kama lam tu'minu awwala marrah. Kami Allah Subhanahu wa taala kembalikan, dibalik lagi hati-hati mereka, hati-hati manusia, kama lam tu'minu awwala marrah, sebagaimana dulu kalian di awal mula tidak beriman. Itu bencana. Yang sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Begitu kita sudah mulai kelihatan nampak orang-orang yang sebenarnya tidak punya kehidupan dengan dzikra, tidak bisa yastafid, tidak bisa mengambil faidah peringatan, perbaikan dengan peringatan Allah, hakikatnya fansalakha minha, kita adalah orang-orang yang sudah melepaskan diri. Kata Allamah Sa'di, seperti orang yang melepaskan baju dari badannya.
Apabila ini yang terjadi, fa'atba'ahu syaitan, maka siapa yang akan menyertai kita? Siapa yang akan membututi kita? Asyaitan. Fakana minal ghawin. Tidak lama lagi kita akan kembali fakana minal ghawin. Akan menjadi orang menyimpang kembali. Dan ini bukan perkara yang aneh. Senior hidayah sudah banyak diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa senior di dalam hidayah? Ahli kitab. Lebih-lebih lagi Yahudi. Ya. Berita, cerita, kisah yang Allah kisahkan tentang mereka, bahwasanya nikmat itu diangkat oleh Allah. Pada satu sisi mereka adalah senior di dalam hidayah. Bahkan tidaklah dendam yang dimiliki oleh mereka sebagaimana mereka kemudian menjadi orang-orang yang telah menyimpang dari hidayah, kecuali karena hidayah itu dipindah oleh Allah, kecuali karena nikmat ini dicabut oleh Allah dari mereka, diberikan kepada yang lain. Kenapa mereka dendam kepada Islam? Kenapa mereka dendam kepada kaum muslimin? Kenapa mereka dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ratusan tahun mereka menikmati mercusuar hidayah ini dan kemudian dicabut oleh Allah, dipindah, dikasihkan orang-orang Arab, dikasihkan orang-orang yang mereka selama ini anggap rendah, tidak punya kitab, orang berantakan, kemudian menjadi guru-gurunya manusia di dunia. Ayo ikhwah. Maka itu sunnah keadilan Allah yang tidak pernah berubah. Yang kita, kalau kembali apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi malam, sepantasnya kita adalah orang-orang yang banyak mengambil peringatan tentang masalah ini. Kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh beliau, Syekh Abdul Aziz. Ada dua hal yang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama adalah dari sisi hajat manusia kepada agama yang benar. Yang kedua adalah dari sisi realitas manusia di dalam mengikuti agama yang benar. Ini dua hal. Sebagaimana di dalam peringatan yang dinasihatkan oleh beliau, kita harus bisa melihat di mana sisi agama yang benar yang harus kita kembali, dan di mana kita harus mengaca, mencermin diri dengan jujur. Apa posisi kita yang sebenarnya ada di dalam perjalanan kita dengan nikmat agama yang menjadi sumber ahli kebahagiaan. Sisi yang pertama yang dinasihatkan oleh beliau, fa innahu lam yu'adda khafiyan ala kulli muslimin yuridu li nafsihi an-najata fid dunya wal akhirati annal tizama kitabillahi azza wa jalla wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bifahmi salafis salihi huwa safinatun najati liman yuridu li nafsihin najata. Kaidah yang sudah tetap yang dinasihatkan oleh beliau terkait dengan masalah kebutuhan kepada hidayah yang benar yang tidak berubah. Sungguh merupakan perkara yang tidak tersamar, yang terang benderang. Sebagaimana tadi malam kita sudah sampaikan. Hari ini pun orang rebutan dengan atribut-atribut kebenaran. Secara mujmal, secara fitrah menunjukkan hatta orang yang tidak benar pun ingin benar.
Hatta orang yang sedang tidak benar pun, yang kacau pun, mereka ingin kembali kepada kebenaran yang jelas itu sebagai kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tersamar atas setiap muslim, siapapun, yang sekalipun mereka, setiap muslim ini pun banyak mengalami kekacauan, tapi sesuatu yang tidak bisa diingkari, setiap muslim karena itu fitrah selalu menginginkan an-najata fid dunya wal akhirah. Selalu menginginkan keselamatan, kebaikan, menjadi orang berbahagia, selamat dunia dan akhirat. Dan itu selalu mereka pahami, kembali berpegang dengan wahyu. Kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada pemahaman yang benar. Kembali kepada pemahaman yang sebagaimana tadi malam sudah kita sampaikan, khairuha awaluha. Paling baiknya adalah orang-orang awalnya. Dan itu selalu dipahami sebagai safinatun najata. Selalu dipahami, selalu dipegangi sebagai perahu kapal untuk keselamatan di dalam badai fitnah yang terus-menerus akan merusak perjalanan hidayah mereka. Liman yuridu li nafsihin najata. Dan itu pun selalu bergantung kembali kepada bagaimana orang itu, apakah betul dia menginginkan, apakah tidak. Setiap kali orang ingin mendapatkan ini, selalu kembalinya ke sana, walaupun bahasa-bahasa itu berbeda. Sebenarnya yang dicari adalah bagaimana meraih kemenangan, kesuksesan dengan kembali kepada wahyu dengan benar. Tidak usah jauh-jauh. Dunia khayalan aja seperti ini. Apalagi dunia realita. Yang hakikatnya mungkin dunia khayalan ini adalah dunia yang dikembalikan kepada dunia kenyataan. Sebagian orang selalu membicarakan tentang masalah ini. Dan banyak sekali. Ini sesuatu yang nggak bisa diragukan. Kalau kemudian orang sampai mengingkari jalan yang seperti ini, lebih-lebih lagi orang yang punya kitab, orang yang punya sunnah, orang yang sudah menggunakan faidah kembali kepada salaf. Kalau dia sendiri tidak komitmen, kalau dia sendiri tidak memilih sebagai pilihan yang harus dipilih, ya sudah, pasti bermasalah. Karena itu Al-Imam Ibnu Mas'ud memberikan nasihat, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yungkiru mungkaron. Binasalah orang yang mereka punya hati, hatinya gagal. Tidak meraih kaidah ma'ruf, yang itu ma'ruf. Tidak meraih kaidah mungkar, yang itu mungkar. Itu binasa. Ya. Begitu gagal kepada persoalan ini, pasti bermasalah. Kita bisa ngambil contoh sedikit aja. Di Jawa sana, ada kehidupan kebiasaan orang Jawa yang tidak disadari. Bahwasanya itu adalah mengisyaratkan tentang kehidupan ini. Contoh saja, dunia wayang. Dunia cerita wayang selalu dikembalikan kepada apa? Kepada wahyu. Begitu ada masalah, perbaikannya adalah kembali kepada wahyu. Dan perbaikannya adalah kembali kepada sosok-sosok yang punya amanah wahyu.
Itu peringatan yang jelas. Begitu juga kalau kita kembali, imam kita Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahkan ketika mengisyaratkan as-sahhul kutub ba'da kitabillah, paling sahihnya kitab setelah kitabnya Allah Azza wa Jalla, berupa wahyunya Allah, yang itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau mulai di dalam kitabnya? Kitabu Badi'il Wahyi. Dan itu mengisyaratkan kembalinya manusia untuk mendapatkan najata, keselamatan, harus kembali ke sini. Dan begitu mereka merusak kembali ini, hakikatnya orang itu tidak meraih an-najata, tidak meraih safinatun najah, dan orang itu hakikatnya la yuridu an-najata li nafsih. Hakikatnya orang yang sebenarnya mendustai diri sendiri, tidak menginginkan kepada wahyu untuk mencari keselamatan pada dirinya. Ini faedah pertama yang terkait dengan bagaimana kembalinya manusia untuk menjadi syuhada. Masih kaitannya dengan faedah bagian yang pertama, beliau mengingatkan kama lam yu'adda khafiyan aidan ala talibil ilmi al-muridi lil haqqi anna mustalah as-salafi salihi yuqsadu bihi al-qurunul mufaddalatu bi qiyadatir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa man ba'dahu sahabatuhu al-kiramu wattabi'ina lahum bi ihsanin. Kemudian yang kedua, faedah yang diingatkan oleh beliau terkait dengan kembalinya kita kepada kaidah untuk mengembalikan kita menjadi orang syuhada, khususnya bagi mereka orang-orang yang mencari hidayah, mencari perjalanan, mencari kaidah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai talibul ilmi, sebagai para penuntut ilmu, sebagai talibul haq, sebagai para pencari kebenaran. Mereka yang sudah sampai ke sini, lam yu'adda khafiyan, ya, tidak pernah dinilai sesuatu yang tersamar, yang ragu, bahwa ternyata kembali kepada wahyu itu harus punya catatan yang benar, harus kembali kepada sikap, kembali kepada wahyu yang hanya sekedar atribut, tidak mengembalikan kembali kepada wahyu hanya sekedar iddia. Makanya para ulama menasihatkan, nahnu, kita, wahum, dan mereka istiraq biddiai bi kitabillahi wa sunnah. Kita dan mereka berkumpul di dalam mendakwahkan mengikuti kitab dan sunnah. Bahkan ayyuhal ikhwah, kalau kita kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata wahyu tidak mesti menjadi jaminan bagi pemiliknya dengan serta-merta mendapatkan kaidah dari wahyu, walaupun dia sudah bermuamalah dengan wahyu. Bukti yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Imran, bukti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga jelas. Apa yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Itu bukti. Ternyata manusia yang kembali kepada wahyu, dan lihat dari ini, orang saling berantem semua pakai wahyu. Orang saling menfitnah semua pakai ayat. Orang saling mendolimi orang lain semua pakai dalil.
dan tidak pernah terbersit pada mereka untuk meletakkan dalil itu, saya ini berdalil dengan ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat. Orang yang selamat kalau dia menggunakan dalil dengan muhkamat. Orang yang binasa kalau dia menggunakan dalil dengan mutasyabihat. Allah jelas mengingatkan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang hatinya ada penyakit, penyimpangan, kerusakan, maka dia berinteraksi dengan wahyu. Tapi yang mana? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Dia mengikuti yang mutasyabihat. Nama saja banyak orang tidak ngerti. Apalagi hakikatnya. Yang mana muhkamat, yang mana mutasyabihat. Mana prioritas kita? Mana prioritas manusia? Kita lihat manusia hari ini. Prioritas mengambil dalil apa? Yang ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Kalau ada fitnah, supaya fitnah ini dibenerin, pakai dalil. Kalau ada fitnah, supaya fitnah ini dicocoki, cari dalil. Dengan cara apa mereka membawakan dalil? Dengan tidak pada tempatnya. Ibtigha at-ta'wili, mencari maknanya yang keluar, yang bertentangan dengan syar'i. Dan itu jelas diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Maka dari sini tidak bisa kita, mohon maaf, dengan sekedar mujmal kita membangun madrasah wahyu yang tidak jelas arah kita, kemudian kita bisa mendapatkan sisi kaidah yang akan kita bisa kembali menjadi orang suada. Ketika dari awal kita kembali dengan cara yang seperti ini. Dan ternyata orang-orang yang mereka selamat di dalam wahyu disebut oleh Allah warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mereka punya kemapanan, keutuhan di dalam ilmu tentang wahyu Allah. Yang Allah Azza wa Jalla mengingatkan, sikap mereka adalah kullun min indi rabbina. Menjadikan wahyu Allah itu utuh. Selamat pemahamannya, tidak mengambil wahyu Allah, dijadikan kaidah, kemudian dipraktekkan, bertentangan lagi dengan wahyu Allah yang lain. Dan itu menunjukkan tidak punya sikap yang benar di dalam muhkamat wal mutasyabihat. Dan untuk selamat dari fitnah ini adalah kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh beliau. Anna mustalah as-salafi salih, bahwa istilah, catatan, rincian kembali kepada wahyu yang dikembalikan kepada khairuha awaluha, paling baiknya mereka adalah orang-orang awalnya. Tidak ada lain dimaksudkan dengan itu adalah al-qurunul mufaddalah bi qiyadati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu, yaitu generasi yang mulia yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hidayah, dan orang-orang yang setelah beliau dari para sahabat beliau dan dari para tabi'in yang mengikuti sahabat beliau dengan ihsan. Ini ayyuhal ikhwah, ketika catatan ini tidak disertakan terus-menerus di dalam sikap kita untuk kembali kepada kaidah, baik pemahaman, baik secara amal, hakikatnya kita sudah kehilangan panduan ad-dinul qayyim. Hakikatnya kita sudah kehilangan kaidah agama yang lurus.
Dan tidaklah kalau kita kembali kepada kejelian melihat masalah ini, ya kecuali manusia sudah tidak kembali kepada ini. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Idza ra'aita syukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yihi wa dunyan mu'assaratan. Kalau nanti kamu telah melihat orang itu perjalanannya di dalam hidayah, di dalam agama adalah orang-orang yang mereka kikir yang diikuti, tidak bisa tidak bisa menjadikan dirinya begitu gampang memberikan bagaimana apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kemudian orang itu adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian orang itu adalah ijabal mar'i bi ra'yihi, bangga dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Kemudian dunyan mu'assaratan, cara beragamanya adalah pertimbangannya adalah dunia yang harus didahulukan. Itu menunjukkan sikap yang mereka sudah tidak punya catatan yang benar di dalam kembalinya mereka kepada wahyunya Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang kedua yang terkait dengan acuan kita untuk kita bisa kembali kepada suada. Acuan kita, kenapa kita memuqayyadkan, mengkhususkan aina nahnu min akhlaqis salaf. Bagaimana posisi kita dikaitkan dengan akhlaknya para salafus salih radhiyallahu anhum. Kemudian faedah yang ketiga yang dinasihatkan oleh beliau, walakin hunaka amrun muhimmun fi manhajis salafis salihi lam ya'khud haqqahu minal inayati bihi wat tarbiyati alaihi ma'al qanaati tammati bi ahammiyatihi wa annahu asasun fi manhajihim. Ini faedah yang ketiga. Bukan cuma sekedar kita punya catatan, kembali kepada kaidahnya para salaf. Selain wahyu, bukan cuma sekedar kita kembali kepada kaidahnya para salaf. Walaupun kita tahu semua maklumat, semua kaidah, ternyata kita harus kembali kepada mereka para sahabat, kembali kepada mereka para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Akan tetapi persoalan itu sebagaimana sudah kita sampaikan tidak sebatas kepada atribut. Maka yang dinasihatkan oleh beliau yang ketiga, walakin hunaka amrun muhimmun. Tapi di sana ada kaidah yang penting. Ketika kita sudah ngerti kembali ke wahyu, ketika kita sudah ngerti usul yang harus kita kembalikan, wahyu yang mana? Wahyu yang dipegangi oleh para salafus saleh. Maka masalah yang ketiga adalah perkara yang muhim di dalam manhajus salaf. Apa? Kalau hari ini kita mau menjawab aina nahnu, kalau manusia mau menjawab kenapa mereka dapat kita tidak dapat, kenapa mereka meraih kita tidak meraih, cermin yang harus kita lihat, kita dinasihatkan oleh beliau lam ya'khud haqqahu. Realitasnya tidak bisa mengambil haknya. Wal inayati bihi, dan tidak punya kepentingan bihi dengan apa yang dipegangi oleh para salafus saleh, jalan mereka di dalam memegangi wahyunya Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling nyata kembali ini adalah wat tarbiyati alaihi, dan kembali mendidik diri
dengan manhaj itu, ma'al qanaah, dengan cukup itu saja. Dengan mencukupkan itu saja. Sebagaimana apa yang dulu mereka para salaf telah berkata, seperti perkataannya Umar, nahnu ummatun a'azzanallah bihadal Islam. Faman ibtaghaina bi ghairihi adallanallah. Kita adalah umat yang meraih mulia ini ya hanya dengan Islam ini aja, tidak dengan yang lain-lain. Apabila kita telah mencari kemuliaan itu dengan selain ini, adallanallah, Allah hinakan kita kembali. Dan itu dikatakan oleh Umar kapan? Dikatakan oleh Umar saat penaklukan Persia. Umat Islam mengalami kejayaan yang besar. Dan kenapa Umar berkata seperti ini? Karena ada sikap-sikap dari kaum muslimin setelah melihat kebesaran atribut mereka, kebesaran jumlah mereka, kebesaran merek mereka. Mereka mengatakan kepada Umar, harusnya kita tampilkan kebesaran kita ini kepada bangsa Romawi. Maka Umar menjawab, kita adalah umat yang dimuliakan hanya dengan agama ini, bukan dengan yang lain-lain. Itu perkataan Umar bin Khattab. Dan begitu, perkataan Imam Malik juga menasihatkan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima kana saluha bihi awaluhu. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Beneran enggak kita mengambil, punya inayah, punya tarbiyah, beneran sesuai dengan apa yang ditekuni oleh para salafus soleh? Ma'al qanaati tammah. Mencukupkan dengan sempurna. Enggak perlu digado-gadoin. Enggak perlu butuh, karena annal haq guniyatun anil batil. Kebenaran itu enggak butuh dicampurin dengan yang batil. Enggak butuh diembel-embelin dengan apapun. Bi'ahmiyatihi, dengan hanya mementingkan itu saja, wa annahu asasun fi manhajihim, dan itulah asas mereka di dalam manhaj mereka. Mereka enggak berubah. Mereka tidak mencampur, mereka tidak mengganti dengan alasan apapun. Karena sebagaimana yang sudah sering kita ketika dinasihatkan makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Waktu itu Umar bin Khattab pernah bertemu dengan ahli kitab, dengan Yahudi. Apa kata Umar? Waktu itu ditanya, kalau sekiranya ayat ini turun kepada kami, maka hari turunnya ayat kami jadikan Id. Kami jadikan hari perayaan. Kata Umar, ayat ini turun di hari Arafah. Hari Arafah sudah Id, sudah perayaan. Dan ayat ini turun di hari Jumat. Hari Jumat sudah Id, sudah perayaan. Kemudian orang ahli kitab Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah agamamu mengajarkan kepada kamu sampai kamu dibuang hajat? Kata Umar, na'am. Ayo ikhwah, kadangkala sikap kita untuk ihtimam al-qanaatu tammah, ini sebenarnya problemnya. Ini sebenarnya masalahnya. Dan masalah ini adalah seperti yang tadi sudah kita diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa masalah ini banyak manusia mereka tidak bisa al-qanaatu tammah, tidak bisa mencukupkan dengan sempurna dan sabar sampai Allah mendatangkan pertolongan? Karena seringkali
ketika datang ujian, ketika datang sunnah kauniyah yang tadi kita telah diperingatkan oleh Allah, iyamsaskum qarhun, kalau ada luka, kalau ada fitnah menimpa kita ketika kita diuji oleh Allah, seringkali ujian itu bukan menjadi lompatan kita untuk naik. Kita tidak sanggup menjalaninya, kita tidak mau menjalaninya, kita tidak mengambilnya sebagai sunnah kauniyah yang benar, sebagaimana kata Allah, waliyumakhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Hakikatnya sebenarnya perjalanan ini untuk membersihkan kita, untuk menjadikan emas semakin jelas emasnya, untuk menjadikan kerusakan, kekufuran, kemunafikan dan sebagainya untuk selalu padam. Dan itu pasti berjalan, antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum pernah ada, kita punya perjalanan. Dan seringkali akhirnya kita berubah. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, wa ma baddalu tabdila. Orang siddiqin, orang-orang yang benar di dalam jalan ini, mereka tidak pernah berubah. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ketiga. Karena kembali yang tadi malam kita sudah sampaikan, ada sekitar berapa? 26. Ya. Hah? Kemuliaan mereka para salaf itu bukan gratis. Itu jungkir baliknya mereka. Diproses oleh Nabi dengan apa? Dengan inayah, at-tarbiyah, al-qanaatu tammah. Mereka punya madrasah, yang madrasah mereka ini bukan madrasah sembarang madrasah. Gurunya Rasulullah. Muridnya semuanya para sahabat. Dari anak kecil sampai mbah-mbah semua muridnya Nabi. Dan madrasah itu tidak dibatasi dengan atribut-atribut yang sering kali yasuddul ilma, malah menghalangi ilmu. Mereka berinteraksi di dalam mujtama'ul ilmi. Mereka hidup di dalam madrasah ilmu, full 24 jam. Anak-anak kecil mereka tiap hari ketemu ulama di pasar, di sungai, di lapangan. Mereka ketemu ibunya juga sebagai guru, ketemu bapaknya juga sebagai guru. Di saat yang sama, ibunya, bapaknya juga murid Rasulullah SAW. Nggak ada sekat-sekat ilmu. Dan mereka tumbuh dengan benar. Ini perjalanan mereka. Kalau kita tidak bisa mengambil haknya para salaf seperti itu, mana mungkin kita bisa meraih apa yang mereka telah raih. Karena itu adalah min jinsil amal. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan sesuatu yang kita gratis. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat satu faedah yang pernah dinasihatkan salah seorang muridnya beliau Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad Id Al-Abasi, ketika beliau memberikan mudzakarah bagaimana umat ini kembali mengembalikan kembali kepada hajat mereka untuk menjadi panduan mereka kepada kaidah kembali kepada kemuliaan. Beliau menasihatkan harus kembali kepada minnah kubra, yaitu kata beliau, hayya alana aliman hakikiyan huwa min baqiyatis salafis salihi wal a'immatil hudati. Nikmat ini harus dikembalikan. Karena manusia meraih khosyah, meraih ikhlas, meraih muraqabah, meraih mahabbah, meraih semua yang mereka raih, itu prosesnya adalah proses ilmu. Maka kata beliau, qad mannallahu azza wa jalla alaina
walahul hamdu walahul hamdul jazilu wal minnatu wal fadlul kabiru wan ni'matu fahayya alana aliman hakikiyan. Sungguh benar Allah telah menganugerahkan kepada kita karunia besar, kaidah kembali kepada kebenaran yang besar, dan itu adalah karunia besar dari Allah. Berupa apa? Ketika Allah menyiapkan kita, ada orang alim yang sebenarnya. Ada orang alim yang sebenarnya. Huwa min baqiyatis salafis salih. Orang alim yang sebenarnya ini adalah baqiyatus salafis salih. Lihat apa yang dinasihatkan ulama. Bukan cuma sekedar mereka bermanhaj salaf. Mereka adalah baqiyatus salafis salih. Kita tahu, kita pernah bertemu dengan ulama-ulama yang kalau kita ketemu mereka kayak kita ngelihat itu generasi sahabat yang tersisa di zaman kita. Makanya kenapa diistilahkan baqiyah? Sisa-sisa dari para salaf. Kita sering mendengar ulama-ulama di hari-hari sekarang seperti misalnya Syekh Albani, Syekh Utsaimin sering disebut baqiyatus salaf. Kenapa? Benar-benar saat-saat manusia di tengah-tengah mereka meraih apa yang mereka raih dari para salaf. Hatinya, akalnya, jiwanya, kepribadiannya, akhlaknya, semua dapat. Dan inilah makna yang sebagaimana tadi kita sampaikan, karena ihtimam mereka di dalam mengembalikan nikmat tersebut. Di mana orang alim yang baqiyatus salaf ini, yang mereka punya kehidupan, lisannya, hatinya, jiwanya, adabnya, akalnya adalah kehidupannya wahyu Allah Azza wa Jalla. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa? Di mana letak ihtimamnya al-alim baqiyatus salaf? Beliau menasihatkan mereka adalah orang-orang yang punya amanah minal ilmin nafi' wa dirasatil jaddatil qawimah. Orang yang punya amanah menjalankan ilmu nafi' dan dirasah al-jaddah al-qawimah. Pengajaran, karena tugas mereka mesti itu. Pengajaran al-jaddah al-qawimah. Yang lurus, yang benar-benar, yang jernih, itu yang dapat meraihkan mereka. Generasi salaf dulu meraih apa yang mereka raih. Bahkan ayyuhal ikhwah, ada satu faidah yang muhimmah di akhir pertemuan kita ini, yang kita mengambil faidah di paragraf yang pertama di muqaddimah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Aziz. Jadi panduan kita untuk bisa mengambil aina nahnu min akhlaqis salaf. Ada satu kalimat yang dinasihatkan oleh beliau al-alama As-Sa'di rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Siapa Rasul? Rasul didatangkan oleh Allah adalah yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Rasul didatangkan oleh Allah itu menjadi orang alim yang mendidik, yang terus-menerus menjadi wasilah manusia berubah, punya kehidupan dengan Allah, punya kehidupan dengan hidayah. Yang dinasihatkan di dalam ayat termasuk doanya Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim membangun Ka'bah, doa yang dipanjatkan Ibrahim adalah wasilah nikmat kehidupan manusia yang mereka ditumbuhkan, dibesarkan dengan ilmu nafi' tersebut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'as fihim rasulan. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka seorang rasul
yatlu alaihim ayatika, yang mereka selalu membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum wa yuzakkihim, mereka mengajarkan, mereka menumbuhkan, memperbaiki. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ayat seperti ini, kalau tidak salah di Al-Quran ada 4 atau 5. Dan beliau, As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan ayat ini, beliau memberikan faidah yang Masya Allah, kata beliau, ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan nikmat ayat yang begitu besar ini, beliau rahimahullah berkata, Inna in amana alaikum bistiqbalil ka'bati wa itmamiha bisyara'i'i wan ni'amil mutammimati laisa dhalika bibida'in min ihsanina wala bi awwalihi bal an amna alaikum bi usulin ni'ami wa mutammimatiha fa ablaghaha irsalana ilaikum hadar rasulul karimu minkum ta'rifuna nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa kamalahu wa nuskhahu. Kata beliau Al-Allamah Sa'di, sungguh pemberian nikmat Allah atas kalian dengan Ka'bah, kiblat yang kita tahu kebaikannya, keberkahannya yang Allah pilih, dan sungguh pemberian Allah, penyempurnaan agama dengan syariat, dengan hidayah, dan nikmat-nikmat yang Allah sempurnakan, ini bukan sesuatu yang menakjubkan yang baru dari kebaikan Allah. Karena apabila itu tidak diproseskan, tidak dijalankan, hakikatnya nikmat itu sebagai nikmat, tapi orang tidak dapat nikmat itu. Karena itu kata beliau Sa'di, bal an amna alaikum bi usulin ni'am. Bahkan sebenarnya nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan pada kalian adalah usulnya nikmat itu. Karena wahyu tetap wahyu, kaidah tetap kaidah, petunjuk tetap petunjuk. Berapa banyak orang tidak dapat kebahagiaan dengan wahyu? Wahyunya tetap ada. Berapa banyak orang tidak mendapatkan kaidah di dalam hidupnya, padahal kaidah ada. Berapa banyak orang tidak mendapatkan hidayah, padahal hidayah ada. Bahkan, mohon maaf, mereka juga baca, mereka juga belajar. Karena itu dinasihatkan oleh beliau, di mana? Karena kehilangan usulun ni'am. Apa itu usulun ni'am? Fa'ablaguha irsaluna ilaikum hadar rasul. Paling besarnya nikmat-nikmat ini menjadi kepentingan manusia, paling kuatnya nikmat itu ketika Allah mendatangkan kalian pembawa, pemproses, pendidik nikmat ini. Rasul, orang alim, guru, pengajar. Karena mereka inilah wasitoh, perantara wahyu bisa masuk ke hati. Wahyu bisa memperbaiki jiwa. Wahyu bisa memperbaiki akhlak. Itu lewat mereka. Nggak ada mereka, wahyu tinggal wahyu. Manhaj salaf tinggal manhaj salaf yang diperebutkan orang. Sementara orang tetap rusak. Kaidah tinggal kaidah. Orang hanya tahu itu kaidah yang benar. Tapi hidupnya tidak berkaidah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang itu tadi. Yang disebut oleh Allah, yatlu alaikum ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab. Hada, ini adalah apa yang disebut oleh beliau Al-Allamah Sa'di usulun ni'am. Usulnya nikmat hidayah. Bukti yang kemudian wahyu itu menjadi madrasah, kaidah itu menjadi madrasah, dan madrasah itu memperbaiki manusia. Jika tidak ada kaidah ini, hakikatnya semua kaidah hanya tinggal kaidah. Dan itu kenapa mereka para salaf seperti itu, dan kenapa
kita semuanya adalah orang yang tidak bisa meraih mereka. Ayo ikhwah, ini faedah yang pertama. Bagaimana sebenarnya mengembalikan hajat kita kepada kaidah meraih agama yang qawim, meraih din yang qayyim. Ini sisi pertama yang dinasihatkan oleh beliau, dan semoga ini menjadi muhasabah bagi kita karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun sisi yang kedua adalah di paragraf yang kedua. Dari sisi sebenarnya kita ini sadar dengan realitas yang ada pada kita di masa-masa yang sebagaimana sekarang ini yang dijelaskan oleh beliau pada paragraf yang berikutnya. Innal muta'ammila fi hayatina ya yulakhidu baunan syai'an wan fisalan kabiran ma baina mukassirin wa mukillin fi dzalik. Kalau kita mau jujur, kita ngelihat kita akan melihat dengan nyata perpisahan yang begitu besar, putus yang begitu besar antara kita yang kita jalani, yang kita dapat, dengan antara mereka para salafus soleh yang mereka jalani, yang kita dapat. Ini realitas yang harus kita lihat. Kalau tadi adalah kaidah yang harus kita kembalikan, di mana barangkali kita sebenarnya baru ketemu mujmal, barangkali kita baru ketemu atribut, barangkali kita baru ketemu hal-hal yang sifatnya tidak kepada menjadi ihtimam di dalam tarbiyah. Maka letaknya ada di sana. Bagaimana wahyu menjadi nyata, kaidah menjadi nyata di dalam kaidah tarbiyah yang nyata. Jika itu tidak, ayyuhal ikhwah, itu hanya menjadi kaidah yang hak, sementara kita adalah orang-orang yang tidak berkaidah. Naudzubillah min dzalik. Ini insyaallah, dan semoga pertemuan kita yang sebentar ini kita ditolong oleh Allah untuk bisa mendapatkan dzikra minallah, dan kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan wasilah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan insyaallah kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.